Ya, pada hari ini saya akan berbagi sharing untuk kita di tempat ini. Saya juga belajar, saya tidak menggurui Bapak Ibu, saya juga tidak mengajar Bapak Ibu, tetapi kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan hari ini. Sebab saya percaya hanya firman Tuhan yang bisa mengajar kita, firman Tuhan yang bisa memperbaiki kita, firman Tuhan yang bisa menghibur kita, firman Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Dan hari ini saudara, Bapak Ibu, saya bersyukur berterima kasih buat anugerah yang Tuhan percayakan kepada saya hari ini. Karena gembala kita sedang berjalan dalam melakukan misinya saudara. Dan hari ini dia sedang ada di Kupang. Dan dia sedang menyampaikan firman Tuhan juga di sana. Dan kita terus berdoa untuk gembala kita. Biar dia boleh membawa misi Tuhan. Dia boleh membawa amanat agung yang Tuhan sudah taruhkan dalam hatinya. Sehingga ada banyak orang akan diberkati. Dan saya percaya hari-hari ini kita membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita membutuhkan Tuhan hari-hari ke depan lebih dari apa yang pernah kita butuhkan saudara Bapak Ibu. Dan saudara, waktu saya penyembahan tadi saudara, saya merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semua di tempat ini. Saya percaya kalau kita ada di tempat ini itu karena kasih Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita beragama, bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita melakukan banyak hal atau sesuatu apapun yang diberi kita. Tapi saya percaya hari ini kita bersyukur kalau hari ini kita boleh berkumpul menyembah Tuhan itu karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Anugerahnya Tuhan selalu baru, Alkitab katakan, setiap hari bagi setiap kita. Nah saudara, saya diberkati dengan firman Tuhan yang saya akan sampaikan pagi hari ini. Saya renungkan firman Tuhan ini ada berhubungan dengan amanat agung. Ada hubungannya dengan mandat ilahi yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini kepada kita. Saya tidak belajar untuk menggurui saudara Bapak Ibu. Tapi saya juga belajar hari-hari ini. Saya juga membutuhkan Tuhan sama dengan Bapak Ibu. Saya juga merindukan Tuhan lebih seperti sama Bapak Ibu. Dan kami sebagai hamba Tuhan itu hanya anugerah, hanya kasih karunia diberikan kesempatan. Tetapi di mata Tuhan kita semua sama. Kita membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Amin saudara Bapak Ibu. Saudara ingin lebih lagi mengalami Tuhan hari-hari ini saudara? Saya rindu saudara Bapak Ibu. Saya berdoa, Tuhan aku tidak mau seperti yang hari-hari ini saya dapatkan saudara. Sebab saya tahu ada banyak hal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi. Tuhan mau kita lebih dalam lagi untuk mengalami Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kita Bapak Ibu. Kembali kepada kita mau untuk menangkap itu. Dan hari ini saudara kita belajar dengan satu anak Tuhan. Kita belajar satu wanita pada pagi hari ini. Bagaimana dia bisa mengalami Tuhan. Bagaimana hidupnya bisa diubahkan. Dan saya percaya hari ini saudara kita mau berubah. Tapi saya percaya bukan dengan kemampuan kita. Kita mau semua berdoa, Tuhan aku mau berubah. Tuhan aku mau seperti Engkau. Karena ada lagu, ku mau seperti Engkau Tuhan. Tapi apa daya kita nggak bisa sanggup saudara Bapak Ibu. Bukan dengan kekuatan kita. Untuk kita hari ini bisa beribadah itu adalah satu anugerah Bapak Ibu. Dan hari ini saudara saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Biar lewat firman Tuhan ini kita baca bersama-sama. Kita boleh diteguhkan dan kita bisa dikuatkan. Dan waktu saya berikan saya tidak lama saudara. Saya tidak akan berlama-lama pada hari ini. Mari saudara kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 4 ayat 19 sampai yang ke 28. Kita buka Yohanes 4 ayat 19 sampai yang ke-28. Saya baca duluan, nanti saudara Pak Ibu kita ganti-gantian dengan suara yang lantang saudara. Kita baca biar Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan hari ini. Bila hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Saya bacakan bersama-sama dan nanti saudara yang kedua saudara bisa bacakan selanjutnya. Yohanes 4 ayat 19 ini tentang wanita Samaria, saudara Bapak Ibu. Saya tidak membaca dari awalnya, nanti saudara di rumah saudara bisa baca masing-masing. Tapi saya akan mengambil hal yang penting saja di sini, saudara. Ayat 19 berbunyi, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 20 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22, 1, 2, 3.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 1, 2, 3. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Ayat 29, 1, 2, 3. Kita loncat ayat yang ke-39, saudara. Kita loncat ayat yang ke-39, saya akan bacakan sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan ayat yang 39. Ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. 1, 2, 3. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Sama-sama 1, 2, 3. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Ya, saudara, kita lihat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar dari seorang wanita ini. Kita tahu dia adalah seorang wanita Samaria. Kalau kita lihat sejarah, wanita Samaria adalah orang yang bukan orang Yahudi, tetapi mereka adalah orang yang tidak bersahabat dengan Yahudi. Sekalipun orang Samaria pada dulunya mereka adalah termasuk dalam kerajaan Israel, tetapi oleh karena mereka memberontak dan mereka percaya kepada penyembahan berhala, sehingga mereka menjadi negara yang lain. Dan maka dikatakan Alkitab, orang Yahudi tidak bersahabat dengan orang Samaria. Artinya kalau orang Samaria berarti orang yang kelas 2. Nah, hanya orang Yahudi yang dikatakan di sana adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini, saudara, yang menjadi berkat saya pagi hari ini. Dan kita melihat dari seorang wanita ini, saudara. Kita tahu siapa wanita ini. Kalau kita baca dari awal perjumpaan dia, seorang wanita ini, saudara. Dia jam berapa, saudara? Pergi ke tempat penimba air, jam berapa? Ke sumur? Kalau saudara bacanya, jam berapa? Kalau saudara pernah baca, jam 12 siang. Saudara pernah tidak melihat kalau orang ambil air jam 12 siang? Biasakan ibu-ibu ambil air kalau di kampung, saudara, mereka apa? Pagi-pagi mereka pergi ke air. Mandi sekalian, ambil airnya untuk kasih binatang minum, saudara. Tetapi ini wanita, saudara, dia siang-siang bolong jam 12, dia ngambil air. Ngapain jam siang-siang, saudara? Kok orang pergi pagi, ibu-ibu, kok dia siang-siang, saudara? Artinya ada sesuatu pada wanita ini. Kalau kita lihat sejarah wanita ini, saudara, siapa dia, saudara? Pernah ngomong sama Yesus. Waktu Tuhan ngomong sama dia, apa dikatakannya? Kamu sudah punya berapa? 5 suami. Dan 6 yang sekarang itu bukan suamimu, itu kumpul kebo. Nah, artinya apa? Seorang wanita ini kalau kita lihat hari ini, punya 5 suami, wanita baik atau wanita tidak baik? Siapa sininya suaminya ada 5, angkat tangan. Jangankan 5, 2-nya nggak ada. Tapi di sini, saudara, dia punya suaminya berapa? Ada 5. Artinya wanita ini luar biasa perkasanya. Iya dong, 5 suaminya. Mungkin dikatakan hari ini apa? Mungkin dia pelakor. Kalau kita kisah hari ini dia pelakor, saudara. Tukang ngerebut suami orang. Nah, status wanitanya apa? Baik atau tidak baik?
Saya percaya mungkin wanita ini mungkin termasuk cantik. Kalau nggak cantik, nah mungkin laki-laki mau sama wanita ini. Dia mungkin cantik atau mungkin dia punya duit. Sehingga apa? Dia punya suami, gonta-ganti suami. Nggak puas ini saudara. Nah, apa yang kita belajar hari ini? Seorang wanita yang begitu luar biasa. Saya percaya dia adalah orang yang mungkin dulunya mungkin terpandang punya jabatan, pernah uang. Tetapi oleh karena statusnya pada hari itu apa saudara? Nyatanya dia pagi siang-siang pergi untuk ngambil air. Artinya apa? Dia itu mungkin disisihkan masyarakatnya saudara. Mungkin dia dijauhi masyarakat dari orang Samaria. Sehingga apa? Dia tidak mau bertemu dengan teman-teman wanitanya. Kenapa? Mungkin takut digosipin. Atau mungkin takut diomongin. Tetapi nyatanya dia jam 12 siang pas ketemu Yesus di sana. Yesus sedang letih-letihnya saudara dalam perjalanannya. Nah artinya wanita ini adalah wanita kalau hari ini mungkin bisa PSK. Atau wanita yang jual diri. Atau statusnya tidak baik saudara. Tetapi saudara saya percaya di masyarakat ini mungkin dia adalah orang yang tersisih. Mungkin dia dijauhi masyarakat. Kenapa? Jangan dekat-dekat sama dia. Dia tukang apa? Ngambil suami orang. Jangan dekat-dekat sama dia. Dia tukang ngambil uang orang. Nah artinya status wanita ini adalah jelek di mata masyarakat. Jelek di mata orang-orang kota Samaria. Tetapi pada siang hari itu saudara, saya percaya ada satu anugerah yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga pada masa itu dia sedang menimba air, tiba-tiba ada Yesus datang ke sana. Kita lihat saudara, seorang pendosa, seorang yang tidak baik di mata masyarakat. Mungkin jelek di mata teman-temannya, mungkin tidak berharga di mata masyarakat. Tetapi kita lihat, Tuhan spesial datang ke sana jam siang-siang saudara, ketemu wanita ini. Berarti apa? Kasih Tuhan itu menjangkau kepada orang-orang yang terhilang. Nah hari-hari ini saudara jangan heran. Ke depan ini ada banyak orang-orang yang selama ini mungkin tidak mereka jahat di mata Tuhan. Mungkin ada germo, mungkin ada pelacur, mungkin ada orang yang tukang obat. Mungkin ada orang yang jahat di mata masyarakat. Mungkin pencuri, mungkin orang-orang apa semua yang melakukan kejahatan yang luar biasa di masyarakat. Hari-hari ini Tuhan bisa pakai mereka untuk mereka memuliakan nama Tuhan. Bahkan Yesus pernah berkata, justru yang akan datang terdulu siapa? Mereka-mereka yang jahat di mata Tuhan. Mungkin pelacur, mungkin orang yang tidak baik, justru mereka bertobat dan mereka akan dipakai Tuhan di hari-hari ke depan. Mungkin hari ini kita merasa orang yang baik, merasa orang yang kudus, merasa orang yang suci, merasa orang seperti orang Farisi, oh saya orang terkenal, saya orang terpandang, saya seorang pendeta, saya seorang pekerja, oh saya seorang pengusaha yang sukses, saya adalah orang-orang yang ditakuti di luar. Saudara kita bangga dengan itu saudara. Tetapi jangan bangga saudara, tapi Tuhan mau pakai kita semua. Bukan Tuhan lebih mengasihi seorang pendosa saudara. Tetapi jangan sampai status kita menghalangi kita mengalami berkat Tuhan. Dan hari ini saudara kita lihat. Waktu Yesus berjumpa dengan wanita ini apa saudara? Kenapa wanita ini tersentuh hatinya saudara? Karena Yesus tahu wanita ini saudara. Dia ngomong apa? Kamu punya 5 suami. Dan yang ada pada kamu yang keenam itu bukan suami kamu. Nah di situ dia mengatakan apa? Dikatakan di sana. Coba kita lihat ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang apa? Nabi. Oh dia pikir Yesus itu nabi. Kenapa? Karena dia tahu persoalan saya. Dia tahu masalah saya. Dia tahu status saya. Dan dia katakan, iya nabi. Tapi apa selanjutnya dalam perjalanan saudara? Dia katakan bahwa kami orang akan menyembah di gunung. Orang akan menyembah di Yerusalem. Tapi Yesus katakan apa? Bukan lagi di gunung, bukan lagi di Yerusalem, tetapi orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Di situ Tuhan berbicara kepada wanita ini. Dia sharing sama wanita ini saudara. Tidak semua dicatat di Alkitab. Tapi saya percaya di situ ada sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada wanita ini. Sehingga apa? Lebih lagi wanita yang ngomong apa saudara? Oh saya tahu bahwa kami tahu bahwa Mesias akan datang. Seorang penolong akan datang. Semua bangsa Samaria akan menanti kedatangan Mesias. Orang Yahudi juga menanti Mesias. Ia akan menolong bangsa kami. Ia akan melepaskan kami. Dia ngomong gitu kepada Yesus. Lalu apa Tuhan ngomong saudara? Kita lihat ayat yang ke-26. Ini luar biasa kata-kata ini saudara. Kalau kita ayat 25, baca ayat 25 sebelumnya saudara. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu. Artinya wanita ini sekalipun statusnya seperti itu saudara. Dia tahu, dia punya agama, dia percaya kepada Tuhan. Tetapi hidupnya tidak baik, hidupnya tidak benar saudara. Bahkan dikatakan, dia tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Nah berapa banyak hari ini kita tahu.
Oh saya tahu Tuhan Yesus. Oh saya tahu dia juru selamat saya. Tapi kita lihat step yang selanjutnya. Lalu ayat ke-26 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah dia. Perkataan inilah yang membuat titik balik wanita ini bisa menyadari siapa dia. Waktu Yesus katakan, akulah dia yang sedang berbicara dan berkata-kata dengan engkau. Saya percaya waktu wanita ini sedang berbicara kepada Yesus pada masa itu, dia nggak tahu dia adalah Mesias. Tapi waktu Yesus katakan, akulah dia yang sedang berbicara kepada kamu. Saya percaya perkataan inilah membuat satu ledakan terjadi dalam hati wanita ini. Titik balik wanita ini bisa mengalami perubahan waktu dia mendengar kata Tuhan apa? Akulah dia. Saudara pernah baca Alkitab waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani? Apa dikatakan di sana? Prajurit sedang mencari siapa? Sedang mencari Yesus. Lalu apa dikatakan Tuhan Yesus bilang? Akulah dia. Apa yang terjadi kepada pasukan itu? Sudah pernah baca? Apa yang terjadi waktu Yesus ngomong di situ? Akulah dia yang kamu cari. Semua prajurit apa dikatakan? Mereka rebah. Mundur dan rebah ke tanah. Kenapa? Dengan otoritas pada hari itu dia menyatakan akulah Mesias. Tetapi kepada wanita ini saudara, saya percaya wanita ini tidak dicatat dia rebah. Tidak tercatat, tetapi saya percaya titik balik wanita ini mengalami perubahan justru waktu Yesus katakan, akulah dia. Nah saudara, saya percaya hari-hari ini saudara, mungkin kita sudah lama ke gereja, mungkin kita sudah percaya kepada Tuhan. Apakah kita pernah mengalami apa yang dikatakan di peristiwa wanita ini? Akulah dia, artinya apa? Dia sendiri melihat juru selamat. Dia sendiri melihat sang Mesias. Saya percaya wanita ini bangga, kenapa? Kok saya bisa ya ketemu dengan Tuhan yang sedang kami tunggu? Kok bisa ya saya ketemu Mesias yang selama ini diberitakan nenek moyang kami bahwa dia akan datang membebaskan kami dan hari ini ada di depan saya. Saudara, coba saudara bayangkan, saya bayangkan ini saudara, saya menangis Tuhan. Siapakah kita hari ini? Saudara, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan hari ini, saudara, bukan karena kita yang mencari Tuhan, justru Tuhan yang mencari kita. Wanita ini datang ke sumur, ke tempat itu, dia tidak cari Tuhan. Dia sedang bekerja, dia sedang melakukan aktivitasnya biasanya. Tetapi kenapa pada masa itu dia datang dan mengalami kuasa Tuhan? Saya percaya ada rancangan Tuhan untuk wanita ini. Nah coba kita lihat hari ini, kalau kita bisa bertobat sudah Bapak Ibu. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, apakah kita mencari Tuhan? Enggak. Saya pribadi sendiri secara pribadi saudara. Saya enggak pernah cari Tuhan, justru Tuhan datang kepada saya. Tuhan yang mengasihi saya. Waktu saya masih ingat, waktu saya sering beritakan apa saudara, waktu saya masih SD, waktu saya sakit di rumah sendiri sudah tidak ada orang. Saya nyanyikan satu lagu saja saudara, Yesus, Yesus dokterku yang baik. Di situ saya mengalami jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya menangis dengan lagu itu saudara. Kenapa? Waktu itu saya sakit, orang tua saya nggak ada di rumah. Mereka sedang di ladang semua. 3 hari saudara saya demam di rumah, nggak ada orang. Dan saya tahu ada lagu berkata apa? Yesus, Yesus dokterku yang baik. Dokter di dunia tidak sama dia. Saya sakit, ia sembuhkan. Yesus, Yesus dokterku yang baik. Saudara, waktu saya nyanyikan lagu itu apa saudara? Saya menangis. Saya merasakan ada suatu hal yang panas datang pada saya. Menjamah saya dari kepala sampai ke tubuh saya. Pada masa itu saya merasakan sembuh saudara Bapak Ibu. Itu saya masih SD Bapak Ibu. Nah dari titik balik itu saudara, saya ingin rindu selalu dengan Tuhan. Saya selalu rindu dengar suara dengar nyanyian rohani. Saya setel radio, biasa saya cari channelnya apa saudara, yang ada khotbah. Kenapa? Mulai dari situ saya sudah dijamah Tuhan. Tetapi puji Tuhan tahun 93 saya bertobat dan saya dijamah dan penuh Roh Kudus. Dan saya percaya hari ini saudara kita tidak pernah cari Tuhan. Justru Tuhan mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah artinya saudara keselamatan itu bukan karena usaha kita. Keselamatan itu karena pemberian dan anugerah Tuhan. Maka saudara pada hari ini saudara kita mensyukuri kalau kita bisa diselamatkan hari ini. Mari saudara jangan sia-siakan keselamatan itu. Jangan engkau buang-buang waktumu untuk engkau mementingkan kepentingan kita sendiri. Apa yang bisa kita buat hari ini? Waktu kita datang menyembah Tuhan, apa yang kita rasakan? Tuhan engkau baik. Maka tadi waktu Tuhan ingat apa? Aku mengasihi engkau. Seberapa lama hari ini kita ngomong kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihi engkau. Saudara, wanita ini mengalami titik balik dari sini waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu maksudnya apa saudara firman Tuhan pagi hari ini?
Kalau wanita ini saudara yang tidak baik, wanita yang sentiasa di mata masyarakat tidak baik, dia bisa diubahkan Tuhan luar biasa. Nah saudara, apa yang terjadi saudara? Kita lihat selanjutnya saudara. Kita buka ayat 29 di sana katakan. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Nah saudara, kita lihat. Waktu Yesus ngomong akulah dia, tiba-tiba ada suatu perubahan pada hati pada ibu ini saudara. Saya percaya waktu dia mengalami itu saudara, ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba bebannya terlepas. Semua dosanya diampuni, semua hidupnya diubahkan saudara. Saya percaya saudara, kalau saudara pernah mengalami Tuhan saudara, saya percaya yang pertama mengalami Tuhan saudara. Luar biasa. Tiba-tiba lega. Beban kita terasa semua lepas. Semua dosa kita diampuni. Rasanya kita bisa, waduh luar biasa. Nah saya percaya wanita ini sedang mengalami hal seperti itu. Sehingga apa? Dia lupa membawa barangnya. Mungkin dia tidak bawa timba air sudah. Tapi dikatakan apa? Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya dari situ. Lalu pergi ke kota. Nah saudara, saya percaya lihat firman Tuhan hari ini. Lewat perjumpaan wanita ini dengan Tuhan, itulah yang mengubah dan titik balik wanita ini yang tidak baik menjadi wanita yang luar biasa dipakai Tuhan dan dicatat di dalam Alkitab. Nah kita buka di dalam ayat yang ke-39. Dan banyak dari Samaria dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Kita lihat. Seorang wanita ini saudara, dialah seorang yang kalau dikatakan mungkin dia seorang penjinah. Kenapa? Dia punya 5 suami. Bahkan 6 dikatakan. Saudara, bagaimana statusnya wanita ini? Orang yang tidak benar, pergaulan yang tidak benar, tiba-tiba dia kembali kepada kota menyampaikan kabar baik. Sudah pernah ngalami itu saudara? Saya pernah ngalami saudara waktu dulu kita bertobat. Kalau kita pertama kali bertobat ngapa saudara? Kita bersaksi kepada orang. Wah, kita ditolak sudah teman. Kamu jadi ustadz. Kamu jadi ulama. Oh kamu jadi pendeta. Yang tadinya kita ngomongnya amburadul saudara. Hidup kita berantakan. Tiba-tiba kita berjumpa dengan Tuhan. Hidup kita berubah 100% saudara. Sehingga kita bisa menyaksikan. Yang tadinya sama-sama kita dalam kegelapan. Tetapi setelah kita berjumpa dengan Tuhan. Tiba-tiba kita menyatakan apa? Memperkatakan kebenaran kepada orang lain. Nah wanita ini saudara. Dialah wanita yang tidak baik. Wanita statusnya mungkin di masyarakat ditolak. Tapi tiba-tiba dia datang kembali ke kota, dia menyampaikan kabar baik dan berita kebenaran. Nah bagaimana saudara, seorang yang tidak benar, seorang yang tidak baik di masa masyarakat, tiba-tiba membawa kabar kebenaran kepada orang di kotanya. Bisa terima enggak? Secara manusia saya percaya enggak bisa terima. Kenapa? Kamu siapa? Kamu punya 5 suami, bahkan 6 suami. Kamu ini kan orang ini, kamu penjinah, kamu ini. Mana percaya dia bisa ngomong hal seperti itu saudara. Tetapi kenapa saudara wanita ini bisa melakukan hal seperti itu? Saya percaya karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Nah 2 hal sudah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kepada kita hari ini. Tuhan mau kita melakukan ini saudara. Firman Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati saya hari-hari ini saudara ini. Ayat yang ke-42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang dikatakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kita lihat wanita ini luar biasa. Saya renungkan ini luar biasa wanita ini. Kenapa dia bukan hanya memberitakan kebenaran kepada orang lain. Hari ini saudara bisa kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Mungkin dikatakan hari ini kita sedang didorong untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Untuk didorong untuk menyampaikan amanat agung. Untuk didorong untuk apa? Untuk menyampaikan berita kabar baik kepada orang lain. Kalau itu semua saya percaya semua bisa. Kenapa? Menyampaikan kabar baik. Tetapi di sini wanita ini saudara, dia bukan hanya menyampaikan kabar baik. Tetapi orang yang diberitakan itu juga mereka mengalami Tuhan yang sama. Jadi intinya kekristenan hari ini apa saudara? Membawa orang kepada Tuhan untuk dia mengalami Tuhan secara pribadi. Nah berapa banyak hari ini kita dibawa kepada Tuhan untuk apa? Kita dibawa ke gereja, kita dibawa kepada pendeta, kita hanya ngefan ke pendeta. Kita ngefan kepada pendeta-pendeta yang menyampaikan firman Tuhan luar biasa. Tetapi sebenarnya kita tidak membawa orang untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Dan hari ini saudara, firman Tuhan disampaikan kepada kita untuk apa saudara?
Satu hal tujuannya apa? Supaya kita mengalami persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, wanita ini saudara membawa satu kota itu untuk apa? Untuk mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah, dua hal yang saya catat pada pagi hari ini saudara. Untuk kita hidup menjadi kesaksian saudara ada dua hal. Pertama, saudara, kita harus apa? Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, berapa banyak hari ini saudara kita lihat tetangga kita lah. Kita lihat diri kita sendiri hari ini. Apakah kita sudah mengalami Tuhan secara pribadi? Apakah kita sudah mengalami seperti wanitanya apa? Akulah dia. Yang mengubah hati kita, yang mengubah hidup kita. Artinya apa? Setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan hari ini apa? Dibutuhkan apa? Berhubungan, persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang paling penting saudara. Kalau hanya sekedar percaya, ada banyak orang percaya di luar sana. Saudara pernah dengar ada apa? Ada rasul palsu, ada nabi palsu, apalagi. Bahkan Alkitab katakan apa? Yesus nanti akan banyak apa? Ada Yesus palsu. Di akhir zaman ada mengatakan, oh Mesias sana, Mesias. Artinya apa? Ada yang palsu. Nah bagaimana kita jemaat Tuhan? Ada jemaat yang palsu enggak? Oh banyak. Mungkin ada di gereja, mungkin ada di persekutuan, percaya. Tetapi tidak punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Nah Tuhan saudara mau hari-hari ini apa? Dengan keadaan yang sedang terjadi, Tuhan mau kita punya hubungan secara pribadi kepada Tuhan. Tidak cukup kita hanya sekedar percaya, kita ada di gereja, bahkan mungkin kita aktif, kita bisa melayani. Bisa saudara, orang gak punya Tuhan aja bisa melayani kok. Bisa nyanyi, apa sulitnya bagi dia untuk menyanyi. Main musik, apa susahnya bagi dia. Jadi asal kansel, apa susah baginya bagi dia. Tetapi satu hal yang Tuhan mau apa? Punya hubungan pribadi dengan Tuhan gak? Ini poinnya saudara. Jadi Tuhan ingin kita percaya kepada Tuhan supaya apa? Punya hubungan seperti wanita ini. Dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Nah hal yang pertama untuk kita menjadi kesaksian adalah kita harus apa? Memiliki persekutuan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kata orang. Kalau kita baca Alkitab saudara, pernah baca tentang Ayub. Ayub dikatakan adalah orang yang suci. Ayub adalah orang yang saleh. Luar biasa sudah salehnya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Semua Tuhan terjadi, izinkan Tuhan terjadi apa? Anaknya mati. Harta kekayaannya semua dia ambil. Tetapi justru kita bersyukur lihat kejadian apa? Di Ayub 42 ayat 5 dikatakan, dulu kata orang. Tapi sekarang aku sendiri yang melihat Tuhan. Nah ini penting saudara Bapak Ibu. Kekristenan yang hari ini yang kuat, kekristenan yang akan bertahan di hari-hari terakhir saudara. Ada kekristenan yang punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu. Yang sangat penting hari ini. Itu gak bisa dicuri oleh siapapun. Keadaan kita, mungkin kita tidak bisa beribadah di gereja. Mungkin suatu saat nanti kita ada kekacauan di dunia. Mungkin kita gak bisa bersekutu lagi di tempat seperti ini saudara. Tetapi satu hal, kalau kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, kita menjadi orang yang kuat. Jadi apa saudara intinya pertama pagi hari ini? Untuk kita menjadi seperti wanita ini, untuk bisa menjadi kesaksian apa? Kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Face to face. Hati dengan Tuhan. Kita buka dalam Yohanes 4 ayat 21 dikatakan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah saudara, saya melihat untuk kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ada 3 hal saudara. Pertama kita percaya dulu. Percaya. Kalau tadi kita wanitanya dia percaya Yesus nabi, betul Yesus adalah nabi. Yesus guru, betul. Tetapi itu Yesus Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar percaya, ada banyak orang percaya. Diberitakan, oh aku percaya, pendeta khotbahkan luar biasa dengan segala konsepnya bagus, bisa terima otak dan akal budi kita bisa terima. Tetapi bukan hanya sekedar percaya, ada tingkatan lain apa? Bertobat. Nah ini penting saudara, bertobat. Kenapa ada banyak orang tidak mengalami kelegaan dalam kehidupannya? Karena dia hanya sekedar percaya. Itu baru tingkatan awal Bapak Ibu. Hari ini berapa banyak orang percaya? Kita tanya, kamu percaya? Percaya. Tapi ditanya, bertobat? Belum dulu.
Saudara, bertobat artinya apa? Meninggalkan. Seperti wanita ini apa saudara? Dia meninggalkan tempatnya dan dia pergi. Artinya apa? Dia tinggalkan kebiasaannya. Dia tinggalkan semua dosanya. Dia tinggalkan semua kebiasaannya. Dia tinggalkan semua kelemahannya. Dia bangkit bersama-sama. Dia untuk apa? Melihat Tuhan. Nah, artinya apa? Percaya dan bertobat. Dan selanjutnya bukan hanya sekedar itu apa? Menyembah. Nah, ini penting saudara. Kalau kita mengatakan, oh saya percaya, saya sudah bertobat. Hal yang ketiga sangat penting apa? Menyembah Tuhan secara pribadi. Kekristenan ke depan ini Tuhan dibutuhkan apa? Seseorang yang datang menyembah Tuhan secara pribadi. Maka saudara beri waktu. Beri waktu kita dengan Tuhan secara pribadi. Saya percaya Tuhan berikan waktu begitu banyak kepada kita. 24 jam sudah Bapak Ibu. 24 jam itu apakah kita sibuk bekerja 24 jam? Nah mungkin pasti. Kita ada istirahatnya, ada tidurnya. Nah beri waktu juga loh. Untuk kita datang menyembah Tuhan. Wujud kita untuk kita kenal Tuhan. Wujud kita bahwa kita diselamatkan Tuhan. Dengan apa? Kita percaya, bertobat dan kita menyembah Tuhan secara pribadi. Jangan hilangkan itu Bapak Ibu. Saudara kita baca dalam Alkitab dan Lukas 10 ayat 41 atau 42 dikatakan. Waktu Yesus ngomong kepada Maria dan Marta. Marta, Marta, kamu sibuk bekerja. Kamu sibuk melakukan ini hal yang baik. Tetapi kamu lihat si Maria. Dia memberikan yang terbaik. Yang tidak bisa dia ambil daripadanya. Dia duduk diam. Artinya apa? Beri waktu hidup kita saudara Bapak Ibu. Minimal 1 jam atau setengah jam dalam hidup kita. Duduk diam kita datang kepada Tuhan. Sebagai wujud bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita datang menyembah, kita datang bersekutu dengan Dia. Sebab itulah kekuatan kita. Saudara kita gak mungkin kuat hari-hari ini saudara menghadapi hal-hal yang akan datang. Kalau saudara baca dan saudara dengar apa yang akan terjadi ke depan ini saudara. Begitu menakutkan saudara Bapak Ibu. Bahkan gembala kita sudah mengatakan apa? Ada satu kejutan saudara yang akan terjadi. Saudara, kalau saudara baca dan saudara sering dengar apa yang terjadi di dunia ini. Ada banyak hamba Tuhan yang sudah memberitakan, mengabarkan bahwa hal-hal yang tidak baik akan datang kepada dunia ini saudara. Peperangan akan terjadi. Kita lihat hari ini ketegangan di mana? Di Rusia. Udah berapa bulan saudara sampai hari ini masih berperang. Bahkan hubungan memanas antara Rusia, Amerika dan Cina saudara. Kita nggak tahu kapan mereka tuh bisa tembak-menembak saudara. Kalau itu terjadi apa yang kita bisa buat? Kita mau lari kemana? Satu hal Tuhan katakan, lari ke gunung kudus Tuhan. Miliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Amin saudara. Kalau kita ingin melihat hari-hari ke depan kita bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya dan saya pastikan bahwa kita harus apa? Membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tidak bisa ditawar Bapak Ibu. Nggak bisa ditawar. Inilah komitmen Tuhan mau kepada kita setiap pribadi kita. Nah saudara waktu penyembahan saya merasakan Tuhan. Saya mau Tuhan, aku dalam dekapan Tuhan. Kenapa ada banyak hari-hari ini saudara orang nggak bisa datang kepada Tuhan. Alkitab katakan Tuhan itu kudus. Tidak seorang pun bisa datang kepada Tuhan kalau dia nggak kudus. Maka Alkitab katakan apa? Kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dikuduskan dan kita dimuliakan. Nah hal yang kedua saudara, yang terakhir. Saya minta para pemusik untuk naik ke atas. Kita mau bersama-sama berdoa. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Ini ayat luar biasa bagus sekali saudara. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dikatakan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan apa? Waktu kelegaan. Bapak Ibu saudara mau lega hari ini? Kenapa ada orang lega hidupnya? Karena dia belum bertobat. Karena dia masih menyimpan hal-hal dalam kehidupannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya merasakan hal-hal saudara, kalau saya nggak lega berarti ada sesuatu yang salah dalam diri saya. Kalau saya tidak merasakan damai, saya tidak merasakan suatu ketentraman, saya tidak merasakan kok nggak enjoy ya, berarti ada sesuatu yang salah. Alkitab katakan bertobatlah supaya apa? Kita mengalami kelegaan. Maka Alkitab katakan apa? Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah kita sudah percaya hari ini, sudah mari. Tuhan berikan undangan kepada kita. Mari datang kepada Tuhan. Supaya kita apa? Mengalami kelegaan. Di mana kita bisa lega? Nggak ada sudah tempat yang bisa kita lega. Saudara punya rumah yang besar, belum tentu bisa lega saudara. Bahkan mungkin pusing. Atau mungkin kita punya harta hari ini banyak saudara. Mungkin kita merasa, oh aku tenang kalau punya harta. Nggak mungkin saudara.
Ada banyak orang punya harta nggak tenang. Oh, tenangnya di mana? Alkitab dengan jelas, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Di hadirat Tuhan itulah kita bisa tenang. Dan saya percaya hari-hari ini saudara, Tuhan sedang mengumpulkan anak-anak Tuhan supaya apa? Dengan goncangan yang sedang terjadi, supaya mereka datang kepada Tuhan. Saya dengar, saya baca ada satu hamba Tuhan, ada beberapa hamba Tuhan, dia bernubuat saudara, tentang kejatuhan Amerika. Kenapa? Karena Amerika tidak mau bertobat. Amerika adalah seperti Sodom dan Gomora, Tuhan katakan. Karena mereka itu banyak jahat saudara. Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi kepada bangsa ini. Dan saya masih ingat waktu saya masih di Jakarta bersama dengan Gembala tahun 97. Waktu kami sedang berdoa, Tuhan katakan kepada Gembala kami bahwa kejatuhan Amerika akan terjadi. Kedua, kematian di Jakarta akan lebih dari kematian orang yang demam berdarah. Dan itu saya ingat masih tahun 1998, peristiwa Mei, kejadian kematian begitu luar biasa. Dan itu sudah membuat. Dan yang sedang tunggu hari apa? Kejatuhan Amerika. Dan saya mendengar beberapa hari ini saudara, ada banyak hamba Tuhan sedang menubuatkan bahwa kejatuhan Amerika sudah mendekat. Nah kalau saudara pikir saudara apa yang akan terjadi ke dunia ini saudara, itu akan merembet ke Indonesia. Oleh karena itu saudara, di tengah goncangan yang sedang terjadi, apa yang perlu kita buat? Alami Tuhan secara pribadi dengan Tuhan hari ini. Jangan saudara biarkan waktu yang berlalu begitu saja saudara. Hari yang terakhir saudara. Hari yang terakhir saudara, Yohanes 4 ayat 28 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Nah yang kedua adalah bangkit menjadi kesaksian. Nah wanita ini pertama dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan kedua dia bangkit. Untuk apa? Untuk menjadi saksi bagi kotanya. Saudara saya percaya seorang wanita yang begitu jelek di mata manusia, di mata masyarakat. Tuhan bisa menyampaikan hal-hal yang benar. Dia bisa menyampaikan kabar baik kepada orang. Nah hari ini saya percaya kita semua sudah diselamatkan. Mari ada kesempatan kita untuk kita menyampaikan hal-hal yang baik itu kepada orang lain. Amanat agung yang sudah Tuhan berikan kepada gereja ini. Amanat ilahi untuk kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Mari saudara kita kabarkan kepada orang di sekeliling kita. Mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita. Kalau nggak bisa pergi kita berdoa saudara Bapak Ibu. Beberapa hari lalu saudara gembala kita memesan message kepada kita berdoa untuk kebangunan rohani untuk Indonesia. Dan saya percaya Tuhan sedang melawat Indonesia dan kita sebagai gereja di tempat ini mari kita responi bahwa Tuhan sedang bekerja dan sedang memulihkan bangsa dan negara kita. Supaya apa? Kita bangkit dan bersinar dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu saudara pagi hari ini saya menghimbau kepada kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Mari. Kalau wanita ini bisa dipakai untuk membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya percaya kita juga sebelum kita menjadi berkat bagi orang, mari kita bangun hidup kita. Kita bangun hidup kita dengan Tuhan. Kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan puas kalau kita sudah ada di gereja. Jangan puas kita sudah diberkati hari ini. Jangan puas kalau kita sudah mengerjakan hal yang baik. Tuhan mau saudara kita mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Seperti Paulus dan Petrus berkata apa saudara? Waktu Tuhan katakan siapakah aku? Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, lalu Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan ngomong apa? Bukan kamu yang berkata, tetapi Bapakku yang di surga. Artinya apa? Petrus punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan mau hari ini Bapak Ibu, seperti wanita ini, dia punya hubungan, waktu dia bertobat penyembah Tuhan, dia punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga dia membawa orang juga untuk berhubungan dengan Tuhan. Saya percaya saudara Bapak Ibu, bukan karena kekuatan kita, tetapi saya percaya roh Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita yang mengurapi kita semua. Saya percaya Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Yang penting apa? Tuhan aku mau. Hari ini kesempatan kita Tuhan, kita mau berbalik bersama-sama kepada Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi siang hari ini. Mari saudara kita siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa.
dipuji, layak disembah. Amin. Mari angkat pujian ini sebagai doa kita. Mari saudara kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Mari Bapak Ibu saat ini firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita lewat wanita ini. Tuhan mengajak kepada kita bahwa wanita adalah satu contoh. Sekalipun dia adalah seorang pendosa, sekalipun dia orang-orang di masyarakatnya mungkin tidak terhormat, tetapi Tuhan pakai dia untuk membawa kita untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan pakai wanita ini untuk memberitakan bahwa lewat dia bisa membawa orang untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, adakah di antara kita hari ini yang sudah terus membangun hubungan Tuhan secara pribadi? Adakah hari ini kita sudah membangun kehidupan keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan dengan kita membangun secara pribadi dengan Tuhan? Tuhan mau itu saudara hari ini. Supaya apa? Supaya kita bukan hanya sekedar kita bisa membicarakan, kita bisa memberitakan kabar baik kepada orang, tetapi kita bisa membawa diri kita untuk mengalami Tuhan secara pribadi setiap waktu dan setiap saat dimanapun kita berada. Sehingga waktu kita memberitakan itu kepada orang lain, orang itu juga mengalami hal yang sama untuk dia bisa mengalami hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Satu hal yang Tuhan ingat kepada pertobatan itu harus terjadi kepada semua kita. Mungkin kita hari ini kita bukan lagi seorang pencina. Bukan hari ini kita bukan orang-orang yang jelek. Mungkin hari ini kita bukan orang-orang yang dipandang tidak benar di mata masyarakat. Mungkin hari ini kita dipandang mulia di antara kita. Tetapi Tuhan tahu hati kita. Tuhan mau ada pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan hari ini. Kenapa? Karena Tuhan sedang menguduskan jemaat-Nya. Tuhan sedang mempersiapkan jemaat yang kudus. Jemaat yang berkenan. Jemaat yang akan menyancarkan kemuliaan Tuhan. Tahun 2023 adalah jemaat yang bercahaya. Artinya apa? Adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu yang akan mendrive hidupnya. Kebenaran itu akan memulihkan hidupnya. Sehingga apa? Orang akan melihat orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen akan ada perbedaan. Oleh karena saudara hari ini saya percaya Tuhan mau lewat kita sebagai mandat ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Membawa orang mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan membawa orang kepada agama, bukan membawa orang hanya sekedar kepada gereja, kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi membawa orang untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Sekali lagi mari saudara kita angkat pujian ini sebagai berdoa kita dan kita akan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya.
tanganmu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Angkat tanganmu sebagai penyembahanmu kepada Dia yang kudus. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau seorang wanita yang seorang pendosa, dia boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi dan dia diubahkan. Hari ini Tuhan, sekalipun kami tidak berjumpa secara fisik, tetapi kami percaya firman-Mu berkata orang yang percaya sekalipun tidak melihat, dia akan mengalami hal yang sama. Hari ini Bapa, aku berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Bila setiap pribadi kami, anak-anak-Mu yang hari ini mungkin kami sudah kehilangan persekutuan dengan Engkau. Mungkin selama ini kami adalah orang-orang yang sedang mengalami letih lesu dan mengalami beban yang begitu berat. Tuhan, kami percaya undangan-Mu kepada setiap pribadi kami. Hai Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada aku memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, aku percaya Roh-Mu ada di tempat ini saat ini. Roh-Mu yang memberikan kelegaan kepada setiap pribadi kami. Mari saudara berdoa saat ini, mohon ampun kepada Tuhan. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan saat ini. Kalau saudara merasa jauh, saudara merasa mungkin saudara sudah melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan mau ada pertobatan. Minta ampun kepada Tuhan, bila anugerah Tuhan terus nyata kepada setiap pribadi kita. Tuhan, aku berdoa bila Tuhan mendatangkan kelegaan, Tuhan mendatangkan kelepasan, Tuhan mendatangkan kehidupan yang baru, Tuhan mendatangkan sukacita, Tuhan mendatangkan pengharapan yang baru, Tuhan memberikan kelepasan dan kelegaan yang baru kepada anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan, setiap mereka yang terikat, setiap mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, setiap mereka yang terikat dengan segala kuasa dosa, setiap mereka yang terikat dengan segala kebiasaan buruk, setiap mereka yang terikat dengan segala kedagingan, setiap mereka yang terikat dengan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu ya Tuhan yang telah membebaskan wanita Samaria, kuasa-Mu yang sama ya Tuhan, itu akan membebaskan setiap pribadi kami, sehingga kami bangkit Tuhan. Kami meninggalkan kebiasaan kami meninggalkan segala hal yang buruk, dan kami kembali kepada Tuhan, dan kami membangun suatu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Bapa, diberkati jemaat-Mu pagi hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas mereka, sehingga mereka bangkit dan mereka bersinar, karena Tuhan yang memberkati dan mengurapi mereka. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita, dan biar kita memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik itu persembahan ibadah raya, pengucapan syukur, persembahan misi, perpuluhan, dan semuanya kita akan memberikan dengan sukacita. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami percaya buat firman-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan kepada kami. Satu hal yang kami minta kepada Tuhan, biarlah kami bersama-sama mengalami kebangkitan bersama-sama, untuk kami membangun suatu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan pengenalan akan Tuhan lebih lagi, lewat persekutuan kami, penyembahan kami, dan setiap apapun kehidupan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Hari ini Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Biar Tuhan akan memberkati setiap persembahan mereka. Engkau akan mengembalikan setiap rupiah mereka tabur. Dan kami percaya janji-Mu digenapi kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan saat ini angkat tanganmu.
ibadah kita sudah selesai. Mari kita pulang dan terimalah berkat yang datang daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan yang datang daripada Roh Kudus menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Mari kita semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.